Ibu, saudara dan saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum memulai renungan ini, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, keluarga adalah sumber panggilan. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Panggilan anak dan najar orang tua. Kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 dalam berbagai sumber dikatakan sebagai kisah sejarah bangsa Israel dalam masa peralihan dari masa hakim-hakim ke raja-raja. Hal yang penting ialah bahwa baik raja maupun masyarakat biasa, rakyat Israel hidup di bawah kedaulatan Allah. Allah menjadi hakim mereka. Hal pokok dalam konteks 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 ialah Hana yang sakit hati karena ulah dari Penina, istri kedua Elkana, karena kemandulan Hana. Dalam budaya bangsa Israel, kemandulan seorang perempuan seringkali dikatakan sebagai kutukan dari Allah. Dalam konteks ini, kita akan melihat beberapa tokoh. Pertama, Elkana, kedua Hana, Penina, Samuel, Imam Eli, dan anak-anak Eli. Pertama, Elkana. Elkana adalah seorang Lewi yang ikut serta Daud di Ziklag. Elkana bertugas sebagai penjaga pintu tabut. Elkana menjadi suami Hana dan sebagai ayah dari anak-anaknya. Elkana mempunyai dua istri, Hana dan Penina. Elkana dan keluarganya tinggal di Ramataim atau Jopin, pegunungan Efraim. Dalam konteks 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 dikatakan bahwa Elkana sungguh mencintai Hana walaupun dia wanita mandul. Di samping itu, kehadiran Elkana dalam seluruh konteks dikatakan hanya bagian kecil untuk menunjukkan peran besar dari Imam Eli, Hana, dan Samuel. Kemudian Hana. Hana berarti elok atau menyenangkan. Hana ialah istri pertama dari Elkana, ibu dari Samuel. Dalam konteks 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28, Hana disebut sebagai orang yang menderita karena mandul. Hana dihina oleh Penina, istri kedua Elkana, karena merasa cemburu. Menurutnya, Hana mendapat perhatian lebih dari Elkana, walaupun Hana adalah wanita mandul. Katakan lagi bahwa Hana bukanlah perempuan dursila, melainkan perempuan yang taat kepada Allah. Ia mau mempersembahkan kurban kepada Allah di baitnya di Shilo. Dalam ketekunan iman, Hana orang yang percaya kepada Allah. Hana bermohon kepada Allah agar ia diberikan keturunan. Dan apabila permohonannya dikabulkan oleh Allah, maka ia bernazar akan mempersembahkan anak tersebut sebagai pekerja Allah. Berkat imannya kepada Allah, permohonan Hana pun dikabulkan oleh Allah. Dan Hana menepati janjinya. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Lalu ia memberikan Samuel kepada asuhan Imam Eli. Dengan demikian, Samuel menjadi persembahan dari Hana sebagai pekerja Allah di bait Allah. Tokoh yang berikut ialah Samuel.
Nama Samuel berarti Allah. Arti nama ini sesuai dengan janji Hana kepada Allah. Ia akan menyerahkan anak yang dilahirkannya menjadi seorang pekerja. Dan ia menjadi seorang nazir bagi Allah. Secara harfiah, Samuel berarti Allah mendengar. Kita lihat di dalam Samuel 1 ayat 20. Dalam keseluruhan konteks 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28, Samuel adalah anak sulung Elkana dari istrinya pertama Hana. Samuel merupakan hakim terakhir sebelum akhirnya Israel memasuki masa raja-raja. Samuel menjadi nabi menggantikan Eli, juga mengurapi dua raja Israel, Saul dan Daud. Samuel adalah seorang anak yang oleh Tuhan dikaruniakan kepada perempuan yang mandul, sama seperti Ishak, Simpson, dan Yohanes Pembaptis. Tokoh yang berikut ialah Penina. Penina adalah istri kedua dari Elkana, orang yang selalu membuat Hana sakit hati. Penina menindas Hana karena kemandulannya. Tokoh yang berikut ialah Imam Eli. Eli adalah imam besar Israel di kota Shilo. Eli adalah orang Lewi garis keturunan Harun. Imam Eli lah yang menghibur Hana ketika ia bersedih hati ketika bermohon kepada Allah di bait suci. Nabi Eli mengasuh Samuel menjadi disukai oleh Allah dan bangsa Israel. Tokoh yang berikut ialah Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah anak-anak imam besar Eli yang mendapat hukuman dari Allah karena perilaku serakah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, kitab suci 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 dapat kita melihat beberapa poin penting. Pertama, dalam 1 Samuel 1 ayat 5 dikatakan mengutarakan bahwa Tuhan menutup kandungannya. 1 Samuel 1 ayat 11 berbunyi, Aku akan memberikan dia kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 20 berkata, melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Dan ayat terakhir 1 Samuel 1 ayat 8, terserah ia kiranya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, dari beberapa kata kunci ini dapat diambil beberapa makna atau pesan yang akan disampaikan kepada kita. Pertama, orang tua harus bertanggung jawab dan menjadi tauladan. Sebagai seorang Kristiani, kewajiban yang penting bagi para orang tua ialah memberikan kepada anak-anak mereka ajaran dan teguran yang termasuk pengasuhan iman Kristiani. Orang tua harus menjadi tauladan dalam kehidupan dan perilaku Kristiani. Para orang tua harus lebih mempedulikan keselamatan anak mereka daripada pekerjaan, profesi, pelayanan mereka di gereja, atau kedudukan sosial mereka. Orang tua bertanggung jawab untuk memberi asuhan dan didikan kepada anak-anak mereka yang akan mempersiapkan hidup mereka berkenan kepada Allah. Yang terutama bertanggung jawab memberikan pendidikan Kristiani bagi anak-anak adalah keluarga. Gereja adalah hanya meneruskan asuhan dari para orang tua di lingkungan keluarga. Nah, sebagai inti ajaran Kristiani bagi para orang tua dikatakan demikian. Hati bapa harus berpaling kepada anak-anaknya agar dapat membawa hati anak-anak kepada juru selamat. Yang kedua, orang tua tidak boleh pilih kasih kepada anak-anak. Sebagai orang Kristiani,
para orang tua dalam membesarkan anak-anak, orang tua hendaknya jangan membeda-bedakan atau menunjukkan sikap yang pilih kasih. Harus memberikan dorongan dan juga teguran. Hanya para orang tua menghukum anak-anak apabila mereka melakukan perbuatan salah yang dengan sadar dan sengaja. Para orang tua harus mengabdikan kehidupan mereka dalam kasih kepada anak-anak. Mereka harus menunjukkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sikap sabar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Tema besar aktualisasi iman kita tahun 2022 dikatakan sebagai tahun keluarga sumber panggilan. Dari pemaparan saya tadi, dari perikop kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 menunjukkan Hana sebagai orang tua adalah teladan beriman yang menjadi contoh bagi kita untuk semakin kuat, tekun, dan gigih beriman kepada Allah, gigih mendampingi anak-anak, dan mengajarkan kepada kita para orang tua untuk menjadi pendorong bagi anak-anak untuk mewujudkan cita-cita mereka, terlebih untuk mengikuti panggilan mereka. Maka kita sebagai orang tua Kristiani hendaknya mendukung, memberi pengajaran yang mengarahkan kepada anak-anak supaya mereka melek pengetahuan akan panggilan imam, biarawan, biarawati, sehingga mereka merasa yakin untuk menjatuhkan panggilannya kemudian hari, bahwa panggilan hidup sebagai imam, biarawan, dan biarawati adalah suatu panggilan khusus, tidak mau merendahkan salah satu panggilan hidup. Semoga dengan teladan iman Hana semakin tumbuh dan berkembanglah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing iman dan tumbuhnya panggilan imam, biarawan, dan biarawati.